setelah Wang Lin berhasil keluar dari ilusi Liu Mei, yaitu 10.000 ilusi iblis surgawi. Semua yang tadi dia lihat orang tua, Zhou Ru, dan Li Muan ternyata cuma ilusi buat menghancurkan mentalnya. Walaupun sempat goyah, dia akhirnya sadar. Dia paham kalau orang yang sudah pergi memang harus dilepaskan. Tanpa ragu, dia menghancurkan semua ilusi yang mencoba masuk ke tubuhnya. Dari situ, Wang Lin langsung menangkap kelemahan Liu Mei. Kultivasinya memang tinggi, tapi naik secara paksa, jadi pemahaman daunnya nggak seimbang. Itu jadi titik lemahnya. Liu Mei sendiri mulai kehilangan kendali. Dia bawa-bawa masa lalu dan menyalahkan Wang Lin atas kejadian dulu. Menurutnya, semua yang terjadi bukan kecelakaan. Lalu dia mengeluarkan kabut hitam penuh kebencian. Di dalamnya ada roh anak yang sudah dia pelihara ratusan tahun, jadi roh pendendam. Dia bilang itu anak Wang Lin, dan menanamkan kebencian dengan cerita kalau ayahnya telah meninggalkannya. Wang Lin jelas terkejut, tapi dia nggak panik, malah jadi sangat tenang. Dia bilang, kalau roh itu bisa dijadikan roh jahat, maka dia juga bisa mengembalikannya, meskipun butuh ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Setelah itu, niat membunuhnya langsung naik drastis. Dia menyerang tanpa ragu pakai teknik seperti Underworld Finger dan formasi pedang 7 bintang. Liu Mei yang awalnya unggul mulai terdesak dan hampir mati. Tapi di saat terakhir, leluhur keluarga Huan muncul lewat pusaran dan menyelamatkannya. Wang Lin terpental karena serangan itu, tapi dia tetap berdiri. Tatapannya dingin saat melihat Liu Mei dibawa kabur. Dia nggak mau membiarkan itu begitu saja. Tanpa ragu, dia langsung melepaskan energi pedang warisan Ling Tianhou ke arah pusaran sebelum benar-benar tertutup. Serangan itu menembus ruang dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah kejadian itu, situasi di planet Thousand Illusion mulai berubah perlahan tapi pasti. Di planet ini ada 3 kekuatan utama, keluarga Huan, keluarga Qian, dan keluarga Shu. Selama ini, ketiganya menjaga keseimbangan. Konflik kecil mungkin ada, tapi tidak pernah sampai benar-benar pecah perang besar. Keluarga Shu sendiri dikenal paling misterius. Mereka jarang ikut campur urusan luar, bahkan hampir tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan. Tapi justru karena itu, 2 keluarga lainnya tidak pernah meremehkan mereka. Ada banyak petunjuk bahwa keluarga Shu ini punya hubungan dengan keluarga Shu yang jauh lebih kuat dari planet Donglin, tempat dengan reputasi yang sangat tinggi. Karena latar belakang itu, posisi keluarga Shu tetap dihormati. Mereka seperti kekuatan tersembunyi yang tidak bergerak, tapi tetap membuat orang lain waspada. Selama ini, justru karena sikap mereka yang pasif, ketiga keluarga bisa hidup dalam keseimbangan tanpa konflik besar. Namun, semua mulai berubah setelah insiden dengan Wang Lin. Leluhur keluarga Huan yang baru saja lolos dari serangan energi pedang masih menyimpan rasa takut. Dia tahu betul seberapa mengerikannya kekuatan itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, apalagi dalam kondisi dirinya yang sedang melemah. Ancaman Wang Lin sebelumnya tentang menghancurkan keluarga Huan yang awalnya dia abaikan, sekarang terasa jauh lebih nyata. Dia sadar, ini bukan lagi masalah pribadi antara Wang Lin dan Liu Mei. Kalau salah langkah, seluruh keluarga Huan bisa ikut hancur. Karena itu, dia mulai mengambil tindakan. Diam-diam, dia mengirimkan pesan dan mencoba menarik kekuatan lain untuk ikut terlibat. Di waktu yang hampir bersamaan, keluarga Qian juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak tahu detail lengkapnya, tapi satu hal jelas. Seseorang dengan kekuatan seperti Wang Lin muncul di planet mereka, dan itu cukup untuk dianggap ancaman. Tanpa banyak kata, salah satu leluhur keluarga Qian, seorang kultivator langkah kedua, langsung bergerak. Dia meninggalkan markas keluarga Qian dan terbang menembus langit, langsung menuju ruang angkasa. Kecepatannya luar biasa, seolah tidak ingin memberi waktu sedikit pun bagi targetnya untuk bersiap. Targetnya hanya satu, Wang Lin. Dengan ini, situasi benar-benar berubah. Awalnya cuma konflik pribadi antara Wang Lin dan Liu Mei. Sekarang mulai meluas jadi permainan kekuatan antar keluarga besar. Keluarga Huan mulai waspada dan mencari bantuan. Keluarga Qian sudah mulai bergerak lebih dulu. Sementara keluarga Shu masih diam, tapi justru itu yang paling membuat tegang. Dan di tengah semua itu, Wang Lin berdiri sendirian, menjadi pusat dari badai yang baru saja mulai terbentuk. Setelah semuanya terjadi, Wang Lin fokus ke satu hal, anaknya. Roh itu jelas bisa mendengar kata-katanya, tapi tetap dipenuhi kebencian. Ia terus menggigit jari Wang Lin, seolah ingin melampiaskan semua rasa sakit dan dendam yang dikumpulkan selama ratusan tahun. Wang Lin tidak menarik tangannya. Kebencian itu memang masuk ke tubuhnya, tapi sama sekali tidak berpengaruh. Dengan kekuatan guntur dalam dirinya, semua itu bisa dihancurkan dengan mudah. Dia hanya menatap anak itu lama, lalu menghela napas. Tanpa banyak bicara, Wang Lin mulai bertindak.
Dia membuat segel dengan tangan kirinya, lalu menciptakan banyak pembatas di sekitar kabut hitam itu. Setelah penjaga langit mundur, pembatas itu langsung menyusut dan menyegel roh tersebut sepenuhnya. Akhirnya, dia menyimpan segel itu ke dalam surga menentang Manik, bahkan membagi sebagian jiwa asalnya untuk masuk ke dalam sana. Tujuannya untuk perlahan menghapus kebencian anak itu. Sebelum selesai, dia berbisik pelan, "Tenang saja, nanti ayah akan bantu kamu kembali seperti semula, Ping Er." Setelah itu, Wang Lin langsung kembali ke urusan lain. Dia menangkap jiwa keempat milik Liu Mei dan memasukkannya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Dengan itu, kekuatan bendera tersebut kembali ke kondisi aslinya. Kemudian dia memanggil Sun Shi. Sun Shi yang melihat seluruh pertarungan tadi jelas ketakutan. Sikapnya jadi sangat hati-hati saat bicara. Dia bahkan mengakui kalau dulu mereka bertiga sengaja menyeret Wang Lin ke masalah ini. Tapi Wang Lin tidak mempermasalahkannya. Baginya itu sudah lewat. Sebagai gantinya, dia memilih menyelesaikan hutangnya. Karena sebelumnya dia menerima giok dari mereka, dia berjanji akan menjaga keluarga mereka selama 100 tahun. Lalu Wang Lin menawarkan bantuan pada Sun Shi. Dia menjelaskan kalau untuk mencapai level rendah sampai menengah, yang dibutuhkan hanya energi spiritual. Dengan bantuan Wang Lin, Sun Shi bisa dipaksa naik ke level tinggi lagi, walaupun ada konsekuensinya. Sun Shi akhirnya memilih jalur cepat, naik level tanpa kemungkinan berkembang lebih jauh. Wang Lin langsung membantu. Dia menggunakan sungai bawah dunia untuk menarik energi spiritual dari seluruh planet, lalu memasukkan Sun Shi ke dalamnya. Ditambah pil tingkat 8, dalam 3 hari saja kultivasi Sun Shi langsung pulih ke tahap transformasi jiwa. Setelah selesai, Wang Lin tidak banyak bicara. Dia hanya bilang itu sudah cukup dan sisanya tergantung Sun Shi sendiri. Setelah semua urusan di planet itu selesai, Wang Lin langsung bergerak. Targetnya jelas, keluarga Huan. Dia terbang menembus langit, bahkan menembus formasi planet, lalu melaju di ruang angkasa dengan kompas bintang. Niat membunuhnya sudah terkunci ke satu tujuan. Di dalam perjalanannya, dia sudah menyusun rencana. Menurutnya, keluarga Huan memang kuat, tapi kemungkinan besar hanya punya satu kultivator langkah kedua saat ini. Itu berarti masih bisa dilawan, meskipun berisiko. Sementara itu, di planet Thousand Illusion, situasi mulai tegang. Leluhur keluarga Huan langsung mengambil tindakan. Semua anggota keluarga diperintahkan berkumpul di wilayah selatan, dan formasi pelindung besar diaktifkan. Tapi jumlah anggota terlalu banyak, jadi proses pengumpulan tidak bisa cepat. Dia bahkan mengirim kultivator kuat untuk menjemput mereka satu persatu. Sekarang semuanya sudah berubah. Ini bukan lagi masalah pribadi. Ini sudah jadi konflik antar kekuatan besar. Dan di tengah semua itu, Wang Lin tetap maju sendirian. Dengan satu tujuan jelas, menghancurkan keluarga Huan. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian. Dia sudah berkultivasi lebih dari 10.000 tahun, dan punya hubungan dekat dengan leluhur keluarga Huan sejak muda. Kali ini, dia datang bukan sebagai perwakilan keluarga Qian, tapi karena kepentingan pribadi. Dia mengincar harta milik keluarga Huan. Di dalam pikirannya, rencananya simpel, bantu Huan bunuh Wang Lin, lalu ambil imbalannya. Tapi dia juga nggak gegabah, karena dia sadar energi pedang yang muncul sebelumnya bukan sesuatu yang normal. Beberapa hari kemudian, Wang Lin datang dengan kompas bintang dalam bentuk cahaya perak, melesat seperti meteor menuju planet Thousand Illusion. Niat membunuhnya jelas, siapapun yang menghalangi bakal jadi musuh. Di tengah perjalanan, Qian Kuizi langsung menghentikannya. Begitu mereka saling lihat, keduanya langsung sadar, ini bukan lawan biasa. Qian Kuizi awalnya masih santai. Dia melihat Wang Lin cuma di level ascendant, tapi begitu matanya menangkap penjaga langit di bawah Wang Lin, dia langsung kaget. Itu boneka dengan kekuatan setara tahap Yin Yang, sesuatu yang sangat langka. Awalnya dia ragu, tapi keserakahan menang. Dia minta Wang Lin menyerahkan boneka itu. Wang Lin jelas nolak. Tanpa banyak bicara, dia langsung nyuruh penjaga langit menyerang. Pertarungan langsung pecah di luar angkasa. Penjaga langit menyerang dengan kekuatan fisik brutal, menghancurkan rune-rune milik Qian Kuizi. Tapi Qian Kuizi juga bukan orang lemah. Dia balas dengan ribuan petir berbentuk jaring yang langsung menutup ruang. Di saat itu, Wang Lin ikut turun tangan. Dia mengeluarkan Thunder Beast. Begitu Thunder Beast muncul dan melahap semua petir itu, suasana langsung berubah total. Qian Kuizi langsung sadar satu hal, ini bukan musuh yang boleh dia sentuh. Di pikirannya, cuma ada satu kemungkinan, Wang Lin pasti orang dari Thunder Celestial Temple. Tanpa ragu, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Dari yang tadinya mau merampok, jadi minta maaf. Dia bahkan langsung mundur dan bilang keluarga Qian nggak akan ikut campur lagi dalam urusan ini. Wang Lin tetap dingin. Dia cuma minta satu hal, giok langit.
Qian Kuizi nggak berani nolak. Dia kasih dalam jumlah besar, walaupun hatinya jelas sakit. Setelah itu dia langsung pergi. Begitu sampai di planet Thousand Illusion, dia langsung marah besar ke leluhur keluarga Huan. Dia merasa dijebak karena hampir saja berurusan dengan orang dari Thunder Celestial Temple. Tapi dari sisi keluarga Huan, mereka masih bersikeras kalau Wang Lin bukan dari sana. Masalahnya, Qian Kuizi nggak percaya sama sekali. Buat dia, Thunder Beast itu bukti mutlak. Sementara itu, Wang Lin lanjut perjalanan tanpa hambatan lagi. Targetnya jelas, keluarga Huan. Dan kali ini, dia datang bukan cuma buat bertarung, tapi benar-benar buat menghancurkan mereka. Wang Lin kembali mendengar nama kuil surgawi guntur. Dia sempat menatap Thunder Beast dengan serius, seolah mulai memahami arti keberadaannya, lalu langsung turun ke planet Thousand Illusion. Begitu menembus atmosfer, dia langsung mengunci lokasi keluarga Huan di bagian selatan dan melesat ke sana tanpa ragu. Di sisi lain, di markas keluarga Huan, leluhur mereka, Huan Wuqing, sudah berdiri menunggu. Semua anggota inti keluarga dikumpulkan di sana. Suasananya tegang. Banyak yang sebenarnya tidak setuju, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Liu Mei juga ada di sana, diam dan sulit ditebak apa yang dia pikirkan. Huan Wuqing sempat memastikan lagi, apakah Wang Lin benar-benar dari Alliance Star System. Liu Mei hanya mengangguk, tapi tetap saja dia bingung. Orang dari sana seharusnya tidak mungkin punya Thunder Beast. Tak lama kemudian, Wang Lin datang. Dia turun seperti meteor, ditemani Thunder Beast yang langsung memancarkan aura guntur. Begitu muncul, dia langsung bicara tanpa basa-basi. Serahkan Liu Mei. Nada suaranya dingin banget. Tatapannya lurus ke arah Liu Mei. Huan Wuqing langsung marah dan menyuruhnya menghancurkan formasi dulu kalau memang berani. Wang Lin nggak banyak ngomong. Dia langsung kasih sinyal ke Thunder Beast. Dalam sekejap, langit berubah gelap. Awan tebal berkumpul, petir mulai menyambar kemana-mana. Thunder Beast meraung dan ribuan petir langsung jatuh menghantam formasi keluarga Huan. Ledakan demi ledakan terus terjadi, tapi formasi itu masih bertahan. Wang Lin lalu meneteskan darah ke Thunder Beast dan membuka segel kekuatannya. Seketika, kekuatan guntur meningkat drastis. Badai petir terbentuk dan menghantam formasi dengan lebih ganas. Bahkan orang-orang di dalam mulai panik, apalagi yang tahu kalau Thunder Beast itu simbol kuil surgawi guntur. Beberapa anggota keluarga Huan akhirnya nggak tahan dan mulai protes ke leluhur mereka. Mereka takut ini bakal jadi bencana besar cuman gara-gara melindungi Liu Mei. Tapi Huan Wuqing tetap keras kepala. Saat serangan terus berlanjut, penjaga langit juga ikut turun tangan. Dia maju dan menghantam formasi dengan pukulan bertubi-tubi. Kombinasi kekuatan fisik penjaga langit dan petir dari Thunder Beast mulai bikin formasi goyah. Di dalam, kepala keluarga Huan, Huan Fengshen, akhirnya angkat bicara. Dia mempertanyakan keputusan leluhur. Menurutnya, lebih baik berteman dengan Wang Lin daripada mati-matian melawannya demi Liu Mei. Tapi lagi-lagi, Huan Wuqing tetap nggak mundur. Di luar, Wang Lin melihat formasi mulai melemah. Dia tahu waktunya hampir tiba. Tanpa ragu, dia mengeluarkan pedang langit hujan. Begitu pedang itu muncul, aura tajam langsung menyebar. Wang Lin memegangnya dengan tenang, lalu menebas ke depan. Heaven Chop. Serangan itu langsung menuju formasi. Dan kali ini, jelas beda. Ini bukan lagi sekadar uji coba, tapi serangan serius untuk menghancurkan semuanya. Sementara itu, seorang tetua keluarga Shu yang mengamati dari kejauhan justru memperlihatkan kilatan kegembiraan. Iblis yang tersebar, ciptaan iblis kuno. Di langit, iblis itu menatap Wang Lin dengan sorot mata tajam. Kultivator kecil, katanya dengan suara berat, aku akan membantumu kali ini. Tapi ingat, setelah ini, kau harus menepati janjimu. Bebaskan aku. Wang Lin tidak ragu. Suaranya tenang, tapi tegas. Setelah pertempuran ini selesai, kau akan bebas. Bagus! Iblis itu tertawa keras, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang langsung menyelimuti Wang Lin. Dalam sekejap, energi iblis masuk ke tubuhnya melalui 7 lubang. Aura Wang Lin berubah total. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya lenyap, digantikan sepenuhnya oleh energi iblis yang liar dan ganas. Baju besi iblis muncul, membungkus tubuhnya. Hitam, berat, dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Ekspresinya sempat menunjukkan rasa sakit, tapi hanya sesaat. Ketika dia membuka mata lagi, yang terlihat hanyalah dingin, dan api hitam yang berputar di dalamnya. Inilah rencana gilanya sejak awal. Dia tahu, menghadapi leluhur keluarga Huan, dan melindungi Liu Mei bukan hal yang bisa dilakukan dengan kekuatan biasa. Bahkan dengan penjaga langit dan Thunder Beast, itu belum cukup. Jadi dia memilih jalan paling berbahaya, membebaskan iblis dalam dirinya. Kini, dengan tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, Wang Lin melangkah maju, tanpa teknik rumit, tanpa mantra, hanya satu pukulan. Tinju itu meluncur, dibalut energi iblis yang mengerikan,
berubah menjadi naga hitam raksasa yang menerjang sosok celestial di depannya. Sosok itu tidak mundur. Dengan tenang, ia mengangkat tangan, membentuk pusaran energi celestial raksasa. Kedua, kekuatan bertabrakan, lalu lenyap dalam kehampaan. Namun, serangan itu belum berakhir. Sosok celestial membuka kedua tangannya. Energi spiritual dari seluruh planet tiba-tiba ditarik, dipadatkan, lalu diubah menjadi energi celestial murni. Dalam sekejap, planet Thousand Illusion kehilangan seluruh energi spiritualnya. Semua berkumpul menjadi satu bola putih di telapak tangan sosok itu. Melihat ini, mata Wang Lin menyipit, namun iblis dalam dirinya hanya tertawa dingin. Teknik murahan, kau berani memamerkannya di depanku? Tangannya terangkat. Dengan bahasa kuno yang berat dan dalam, ia berbicara. Iblis kuno. Api hitam menyala, membentuk cakar raksasa di langit. Lalu kata kedua keluar, penuh tekanan. Ekstrak jiwa planet. Dunia bergetar. Dari dalam inti planet Thousand Illusion, aura kuno perlahan bangkit. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada energi spiritual biasa. Iblis itu tertawa liar. Kau gunakan energi planet ini, maka aku akan ambil jiwanya. Langit dan bumi seolah terbelah antara dua kekuatan. Energi celestial melawan jiwa planet yang ditarik oleh kekuatan iblis kuno. Dan di tengah semua itu, Wang Lin, meski tubuhnya dikendalikan, tetap merasakan semuanya. Setiap aliran energi, setiap hukum yang disentuh. Semua itu perlahan membuka pemahaman baru dalam dirinya.